hitungan kolam-kolam sejuta umat lah, standar mawon. Kalau saya sih biasanya yang udah jalan itu untuk per meternya tanpa batu alam itu sekitar 2.500.000 satu kubiknya untuk batu bata. Kalau mintanya pakai full cor itu kita perkiraan di angka 3 juta per meter kubik. Berarti 2,5 sampai 3 juta. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kebetulan ketemu Mas Alek, langsung to the point ini. Ini lagi bikin kolam ya Mas? Oh iya, ini tempatnya Mas Amri. Mas Amri, nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol sama Mas Amri. Kita ini mau ngobrol tentang pembuatan kolamnya. Ini sama Mas Alek. Ngobrol sama Mas sana yuk. Ada dulu Mas proses. Nah, ini kolamnya bagus. Caranya sama. Gimana Mas Alek? Apa kabar Mas Alek? Alhamdulillah baik. Lancar Mas, bikin kolam. Lancar. Alhamdulillah. Ini salah satu kolam proyeknya Mas Alek ya Mas. Yeah. Ya sama Mas Amri yang punya tempatnya. Nah, ini bisa ngobrol sama Mas Alek, mumpung masih proses teman-teman. Yeah. Ini kolam konsepnya seperti apa Mas? Monggo dijelasin. Ini kolam aslinya udah lama Mas ya, rembukan sama Mas Amri itu jagong-jagong, ngobrol-ngobrol mau konsepnya dibuat seperti apa. Soalnya ini kan di kanopi ya, dan saya harus tahu konstruksi bawahnya tuh. Dan proses lama jagong-jagong untuk pemilihan kaca juga. Aslinya kan kemarin nggak pakai ring atas, nggak pakai ya. Nah ini ya pakai ring ini nggak pakai. Dan saya minta kacanya tuh yang tebal minimal 15 mili. Nah, soalnya panjang ya Mas kayaknya nih. Soalnya bentangannya panjang. 15 mili aja saya kira masih ketar-ketir Mas. Sebagai penggarap ya. Soalnya ini kan jalan raya. Iya betul. Takutnya nanti ada apa-apa getaran dia gimana goyang, gitu ya, goyang gitu. Nah, ini teman-teman kita tanya detailnya aja nih sama Mas Alek. Ini ukuran berapa Mas ini yang dibikin? Ini lebarnya ini sekitar 1,20 meter. Untuk panjangnya sekitar 4 meter 20-an juga. Ini dalam berapa Mas? Dalam bersih? Untuk bersih dasar kolam sampai ini sekitar 80 sentinan. 80-an. Nah, 80 senti. Oh, sampai bawah mungkin 1 meteran gitu. Iya, sekitar 1 meter kurang lebihnya. Nah, ini panjang teman-teman, jadi kecil 1,20 meter, panjang sampai 4 meter 20. Iya. Kecil panjang. Nah, kacanya ini berarti panjang juga ya Mas? Iya, kacanya ini 3 meter. 3 meter. 3 meter bersih. Lebar? Lebarnya sekitar 50 cm. 50-an. Berarti iya. Yang ditanam berapa senti Mas? Sekitar 10 cm. 10 cm iya. atas bawah. Bawah 10 cm, yang atas juga 10 cm. Mantap ini. Ya. Oh ya, ini yang banyak ditanyain Mas, ini kacanya pakai yang apa Mas ini? Saya pakai temper. Temper. Pakai temper saya. Ini pesan saya berapa lama Mas? Ini kan panjang ini banget ini. Pesennya itu sekitar kurang lebih 10 harian lah. 10 hari ya? 10 harian. Ini berarti kalau ukuran kaca kotornya berapa Mas? 3 meter 20. Untuk tingginya itu sekitar 70 cm. Iya. Berarti ketanam 10-10 Iya, ya? 10 semua. Mudah-mudahan kuat lah ya Mas ini. Amin. Nah ini teman-teman, ini harus atas. Ya, ini harus atas. Oh, bikin kolam harus atas. Kelihatan ini. Yang bawah itu untuk uniring. Nah, yang bawah nanti aerasinya ya. Uniringnya 2 ini dipasang. Ini berapa in Mas? Itu setengah in Mas. Setengah in ya? Iya, setengah. Ini nanti disambungin ke sana teman-teman. Iya, uniringnya di situ. Ini. Nah, ini harus atas. Sana itu harus bawahnya di sana. Ya, bener ya sana? Iya. Terus atasnya sebelah sana nanti waterfall. Itu waterfall. Ini untuk skimmernya di sini. Nah, ini buat skimmer. Ya, untuk overflow-nya itu di sana. Itu langsung buang ke kota apa namanya? Backwash. Nah, ini lengkap banget. Standar inilah. Kalau nggak mau nyesal nih, kontak Mas Alek. Monggo. Ini ini mirip-mirip kayak kolamnya Babe Cubita, cuman ini agak kecil ya Mas. Yeah. Kecil. Nah ini karena 2 sisi, yeah.
kacanya sana sama sini, dua sisi juga katanya. Nah, saya yang delok sama loncat-loncat. Ini di atas teman-teman. Ini di lantai 2. Ini lantai 2 ya. Nah, ini yang paling dipertimbangkan sebenarnya apanya Mas kalau di lantai 2 seperti ini? Konstruksi bawahnya Mas, konstruksi bawah tuh saya harus tahu untuk pemakaian daknya tuh besi berapa, tebal daknya tuh berapa, itu harus saya tahu. Untuk kolom-kolomnya juga bawahnya saya harus tahu. Untuk penentuan ya, untuk beratnya nih. Iya. Ini berapa? Kira-kira berapa ton Mas berarti ini? Ini kira-kira sekitar 6 tonan Mas ya. 6 ton sama bangunan perkiraan segitu. Untuk airnya saja sekitar 4 tonan. 4 ton. Berarti ya 4 meter kali 1 lah gampang ya. 4 tonan. Untuk sistem filternya juga taruh di samping, soalnya biar enak dilihat katanya. Ya, betul. Nah ini filternya di sini teman-teman. Nah seperti ini. Ini biar menghemat ruang dan waktu. Iya. Santai Mas. Langsung lungo. Biar kelihatan. Sini Pak. Sini Pak. Lihat coba. Nah ini mau diterangin sedikit. Ini seperti apa dari mana Mas? Ya boleh. Ini udah dites apa belum Mas? Belum, ini cuman rendaman aja, rendaman sini ya, buat semen. Iya, ini dari mana ke mana Mas? Ini sistemnya saya pakai double wall ya, double wall ya. Ini dari BD ke filter pertamanya sini. Oh, sini ya? Iya. Ini pakai berapa ini Mas? Ini 3 in. 3 in. Iya, pakai 3 in. Talinya ke sini, baru ke sana. Balik lagi nanti. Iya. Itu kan di situ. Waterfall. Itu waterfall. Oh iya. Untuk arus bawahnya di situ, arus atasnya di situ. Di sana. Ya, sana. Berarti memanjang gitu Bang. Iya. Ya, ini cukup ringkes ternyata teman-teman. Ini kira-kira 30% Mas. Ya, perkiraan 30%. Kurang lebihnya ya. Lebih sedikit. Ini 30% dari kolam teman-teman. Iya. Jadi 1, 2, 3, 4 chamber. Ya. Ini ukuran pinter Mas tinggi. Ini total sini sampai sana itu 1 meter Mas. 1 meteran untuk mungkin sekitar 1 meter 30-an. Ya, 130-an ya. Untuk backwashnya di sana paling ujung ya. Itu tempat backwash sama tempat aeratornya di situ. Untuk kontrol aerator, kontrol backwashnya di situ semua. Kelistrikan semua di situ. Ringkas ya Mas? Iya, itu semua. Nah, cukup ringkas ditutup, nanti nggak kelihatan semua ini kayu semua. Ya, ini ngomong-ngomong untuk bikin seperti ini kira-kira Mas ini sampai berapa Mas? Kalau ini persis seperti ini dan ukurannya sama itu sekitar 20 jutaan. 20 jutaan teman-teman untuk yang seperti ini, kacanya juga seperti ini, plug untuk hitungan kolam-kolam sejuta umat lah standar mawon. Jangan yang terlalu halus, jangan yang standar lah. Standar itu hitungannya seperti apa Mas? Misalnya ada yang mau bikin, nanti kontak Mas Alek itu seperti berikut. Kalau saya sih biasanya yang udah jalan itu untuk per meternya tanpa batu alam itu sekitar 2.500.000 satu kubiknya. Iya itu untuk batu bata. Kalau mintanya pakai full cor itu kita perkiraan di angka 3 juta per meter kubik. Berarti 2,5 sampai 3 juta. Iya. Polos masih acian saja semen. Kecuali nanti orang tuan rumahnya minta yang pakai batu alam, terus model waterfallan atau gimana itu beda lagi itu. Untuk standar mungkin 2,5 sampai 3 juta per meter. Itu sudah jalan semua running, tinggal isikan cemplung. Iya. Termasuk pompa, aerator, membran diffuser dan keperluan lainnya mas seperti skimmer dan lain sebagainya. Ya termasuk berarti ini ya, media juga media dari saya semua. Berarti bersih teman-teman, bersih. Tinggal toko iwak, itu 2 juta sampai 3 juta per meter. Nah itu juga nanti tergantung sesuai permintaan juga ya. Ada yang mintanya macam-macam misalnya juga. Pakai batu alam, pakai rumput sintetis atau gimana, lampu-lampu itu nanti ada tambahnya. Nanti tambah sendiri, nanti bisa hitung-hitungan sama Mas Alek langsung sendiri. Nah ini Mas Alek itu salah satu yang inilah kalau di tempat ini di situs itu salah satu yang paling rame lah. Bisa ngerjain sampai mana Mas? Luar kota bisa? Untuk sementara paling jauh kita di Semarang Mas. Semarang. Sekrasi Denan sih dia luar paling ya Semarang. Pati, Demak, Jepara masih oke. Nah, berarti kalau dengan Pati, Platka sama Semarang mungkin masih oke teman-teman bisa mengerjakan Mas Alek. Terus kira-kira kalau secara umum itu dari nol setelah diskusi dan macam-macam biasanya
jadi kolam itu berapa lama mas? Kira-kira Tergantung ada- ukuran. Nah, Tergantung ukuran, medan dan cuaca pastinya. Oh iya, iya. Nggak bisa gitu. Misalnya gini. Soalnya gini mas, kita iya. mainnya kan seni, ya kan? Kalau kita buru waktu, kita nggak dapat view-nya nanti. Oh, gitu. Asal-asalan kerjanya. Yang penting kolam satu jadi, nggak bocor, sistem jalan. Oh iya, Itu aman. utamakan gitu. Kalau untuk waktu kita nggak bisa prediksi. Nah, Yang penting beres aja lah ya. yang penting soalnya kita untuk pembayaran juga itu apa namanya, presentasi presentase pekerjaan, nggak langsung di muka untuk sini nggak. Biasanya gimana mas? Berapa persen dulu? Kita itu kalau DP sekitar 30-an%. 30% dulu, nanti yang order itu dapat desain 3D sama RAB-nya ketika sudah DP. Sudah DP, nanti baru dibikinin 3 dimensinya. Ya, Berarti setelah 3D jadi masih mungkin bisa berubah sedikit-sedikit. Masih bisa berubah, itu sekitar 3 kali perubahan. Ya. Tapi kalau nanti kok 3 kali perubahan masih ada perubahan lagi, nanti ada tambahan casnya. 3 kali udah cukup lah kan. Kayaknya udah cukup, sebenarnya 2 kali. 2 kali mungkin wajar ya mas. Iya. Nah itu teman-teman cukup ini ya, fair ya mas, cukup fair lah. Kan mending clear di depan gitu ya mas. Clear di depan, hitung-hitungannya, gambarnya, kolamnya mau seperti apa. Nanti biar jalannya ke belakangnya nggak ada masalah, kan lebih enak seperti itu gitu. Nah ini, untuk yang ini udah masih berapa lama lagi mas kira-kira? Ini Dan udah dikerjakan berapa lama ini? Ini paling sekitar 80-an% sudah ya. Tinggal ngerapikan yang depan saja sih. Tinggal ngerapikan yang depan saja, kolam udah clear rasanya. Yang depan, terus sama yang bawah sini lantai. Soalnya lantai ini nantinya beliau Mas Amri itu mintanya pakai rumput sintetis. Nah, ini nanti tak kasih tatakan yang untuk hewan itu mas, putih-putih itu, biar ada rembesan ketika hujan kan dia di bawah. Ya kan. Nanti saya ratakan dulu, terus nanti saya kasih tatakan untuk rumput sintetisnya, biar ketika hujan tidak jemek, langsung ke bawah, langsung hilang, langsung lewat. Soalnya ini teman-teman, ini di teras teras lantai 2, cuman atasnya ini blong-blongan, nggak ada nggak ada kanopinya, belum ada. Soalnya ini kan jalur besar listrik ini, nggak berani pakai kanopi. Ya. Ini sini udah kabel teman-teman. Kabel. Ini udah 3 pas sih mas, nggak berani main-main. Oh iya, Facebooknya apa mas Salek? Sekalian. Facebooknya Tirta Koi Kudus. Tirta Koi Kudus. Nah, lokasinya di Kudus di daerah Udaan. Nanti nomornya Mas Salek saya cantumin di deskripsi video ini teman-teman. Boleh langsung kontak mawon. Siap. Kendala jenengan di pembuatan kolam itu terutama di apanya sih? Kalau saya tuh kendalanya di backwash mas. Backwash ya. Saya kan kalau mau buat kolam itu yang pertama saya pikirkan kan untuk backwashannya, untuk pemeliharaannya biar customer tuh enak untuk pemeliharaan sistemnya. Simple, gampang. Iya itu. Nanti kalau sudah ketemu backwashnya gimana, untuk sistem berikutnya ngikuti jalan. Nah, itu berarti yang menggampangkan, memudahkan itu gitu. Iya, yang saya pikirkan utama untuk pembangunan kolam buat backwashnya. Terus nanti untuk kalau sudah ketemu backwashnya, nanti dipikirkan untuk sistemnya, flow down atau up gitu kan. Ya. Bisa menyesuaikan keadaan juga. Iya, pakai leher angsa atau pakai double wall. Double wall. Nanti kalau sudah jadi, sudah running, sampean ketemu sama ownernya langsung aja. Oh iya, sama nanti sama misalnya pas masak kayaknya juga nggak apa-apa. Buat inspirasi juga teman-teman. Jadi misalnya lahan sempit pun bisa ya mas? Bisa. Nah ini nyatanya ini di lantai 2 di teras. Kalau pengen kolam ikan pun masih bisa bikin. Nah, ini di teras lantai atas, bayangin. Nah, ini depan sawah. Ini bagus banget. Pakai kaca, yang lagi rame pakai kaca ya mas? Iya. Lagi rame yang permintaan. Kebanyakan yang tanya-tanya tuh yang mau bikin kolam dia pakai kaca. Iya, kayak akuarium gitu. Yeah. Ini untuk yang mau bikin kolam ini mas, yang disiapin apanya? Yang pasti dananya. Yang pasti dananya. Yang pasti dananya dan untuk. Tapi nih dua tadi niat kan gak bisa mas niat. Wah betul tapi mas. Dana sama tempat sih mas. Sama tempat.
biasanya sama tempat, yang pasti berdoa lah. Semoga bisa. Ya, amin amin. Nek udah ada dana, ada tempat, ada niat, insya Allah bisa lah ya. Ya bisa. Kurang lebih nih mainan di koi di kolam ini awalnya gimana? Sudah berapa lama tuh? Saya sendiri kalau untuk main di kolam tuh sebenarnya tidak begitu lama Om ya, sekitar 3 tahunan 4 tahun lah kalau yang di kolam itu. Kalau ikannya sih sudah lama, kayaknya sudah lama. Cuman dulu kan mulainya saya kan dari temen mau bikin kolam, dia cari referensi di Kudus tuh susah, yang standar. Yang standar bener buat koi gitu. Ya, yang benar-benar buat koi, ada arusnya, ada dia mikirin untuk endapan kotorannya, untuk backwashnya itu bisa berapa lama. Nggak usah repot. Iya, nggak usah repot. Sistemnya gimana di Kudus kan tidak ada dulu itu. Dan saya sama temen tuh main ke, ya kalau di Jawa Tengah katakanlah sudah lama banget lah. Dan apa namanya, pemain kolam juga intinya. Iya, saya ke sana sama temen Guru. Iya. Lihat-lihat. Oke lah, bisa terus buat kolamnya temen, terus di ngobrol-ngobrol sama temen, konsumsi gini gak jadi, ternyata bagus. Terus ada orang yang tanya-tanya, kita ambil, kita beranikan diri untuk ambil project. Oke, ternyata dari situ sampai sini. Alhamdulillah. Iya. Jangan lupa tetap di jalur ini teman-teman, kita selalu memberikan informasi tentang dunia koi. Nah, terima kasih Mas Alek, terima kasih banyak Mas Alek. Oke. Kapan-kapan Lancar, berkah. lagi, amin amin. Semoga lancar, berkah, lancar. Ini udah ada kendala, itu ada Pak Bos ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.